Halo guys, selamat datang di Sun Channel. Apa kabar? Semoga kalian sehat sentosa dan tetap bahagia. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan bawakan alur cerita film Iron Man 3 yang rilis pada tahun 2013. Yang mana film ini merupakan seri ketujuh dari Marvel Cinematic Universe dan menjadi film besar pertama sejak The Avengers. Disarankan untuk menonton film pertama dan keduanya dulu guys. Seperti biasa, link ada di atas kanan video ataupun di kolom deskripsi. Film ini disutradarai oleh Shane Black dan dibintangi oleh beberapa aktor ternama seperti Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark atau Iron Man, Gwyneth Paltrow sebagai Pepper Potts, Don Cheadle sebagai Kolonel James Rudi atau War Machine, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi film ini berkisah setelah peristiwa The Avengers yang membuat Tony mengalami gangguan stres pasca trauma dan sering panik. Dengan kondisinya itu, ia dihadapkan dengan musuh yang memiliki dendam dari masa lalu, ditambah dengan serangkaian bom yang membuat badan intelijen Amerika pusing kepala muter-muter. Apakah Tony berhasil mengatasi semua masalah itu? Yuk, mari kita simak alur ceritanya. Seperti biasa, siapkan handsfree, sumpel di kuping, amankan posisi, dan inilah dia Iron Man 3. Jeng jeng. Film dibuka di masa lalu sebelum Tony menjadi Iron Man, yaitu pada tahun 1999 ketika Tony sedang merayakan pesta tahun baru di Swiss. Pesta tahun baru ini dihadiri para ilmuwan dari penjuru dunia yang salah satunya adalah Maya Hansen. Ketika mereka sedang berbincang, Tony ditemui penggemarnya bernama Aldrich Killian, yang mana Aldrich memiliki organisasi bernama Advanced Idea Mechanics atau disingkat AIM. Aldrich bermaksud untuk bekerja sama dengan Tony. Namun Tony sama sekali tidak tertarik dan malah merasa terganggu dengan kehadiran Aldrich. Untuk mengusirnya, Tony pun menyuruh Aldrich menunggu di atap dan berjanji akan menemuinya dalam 5 menit lagi. Namun Tony tidak pernah menemuinya. Kemudian di dalam ruangan, Maya memperlihatkan hasil temuannya pada Tony, yaitu serum ekstremis yang bisa memanipulasi sel organik untuk beregenerasi, seperti mengembalikan sel tubuh yang hilang ataupun rusak. Namun penelitian ini masih tahap pengembangan sehingga masih terdapat berbagai masalah, seperti terjadinya ledakan jika objek penelitian tidak sesuai dengan serumnya. Happy, yang merupakan pengawal pribadi Tony, dengan iseng merusak tanaman yang menjadi objek penelitian Maya. Awalnya tanaman itu melakukan regenerasi namun tidak stabil sehingga terjadi ledakan. Drop my needle. Kemudian scene berpindah ke masa kini, tepat setelah 6 bulan dari peristiwa The Avengers. Dan selama 6 bulan ini jugalah Tony terus mengembangkan baju besinya, yang salah satunya adalah Mark 42. Tony menggunakan chip mikroteknologi di lengannya sehingga Mark 42 dapat terbang dan menempel di tubuh Tony. Selain itu, Tony juga menggunakan program kecerdasan buatan di semua peralatannya yang diberi nama Jarvis. Didn't think it could get any worse. Di waktu yang sama, saluran televisi Amerika diretas oleh organisasi teroris yang dijuluki sebagai Ten Rings. Organisasi ini memiliki jaringan yang sangat besar sehingga sangat mengancam perdamaian dunia. Pemimpin mereka yang bernama Mandarin terkenal sangat kejam dan tak suka menolong. Ia mengaku kalau ledakan yang terjadi di tempat-tempat umum akhir-akhir ini merupakan perbuatannya. Ia juga mengatakan kalau mereka sedang menarget Presiden Amerika.
is a newly minted resource. Mendengar kecaman itu, pemerintah Amerika Serikat menanggapi dengan serius dan meningkatkan keamanan. Bahkan sang presiden pun menugaskan Kolonel James Rudy yang kini memiliki salah satu armor buatan Tony untuk menangani kasus ini. White and blue, look at that. And they also renamed Is President Ellis responding? Well, with focus groups, all right? I am Iron Patriot. Di sebuah warung kopi, Tony berbincang dengan Kolonel James Rudy yang juga merupakan sahabatnya Tony. Rudy memberitahu Tony kalau pemerintah belum bisa mengetahui jenis bom yang digunakan Mandarin tersebut. Lalu tiba-tiba saja Tony mengalami panik ketika salah satu anak kecil menanyainya tentang peristiwa yang terjadi di film The Avenger. Dengan tertatih, Tony masuk ke dalam baju besinya. How did you get out of the wormhole? Tony, Tony. Sorry. Di dalam baju besinya, Jarvis memberitahu Tony kalau dirinya mengalami panic attack atau yang dikenal dengan serangan panik yang berlebihan. Badge, guys. I put a memo in the toilet. Sementara di perusahaan Stark Industries, Happy kini diangkat menjadi kepala keamanan. Ia mengawal Pepper yang merupakan direktur utama perusahaan untuk menemui seorang ilmuwan. Ternyata ilmuwan itu adalah Aldrich Killian yang kini terlihat gagah dan menawan. Aldrich bermaksud untuk bekerja sama dengan Stark Industries atas penelitian yang sedang ia kembangkan, yaitu serum ekstremis yang bisa memicu otak manusia untuk meningkatkan DNA, sehingga kemampuan manusia yang menggunakannya juga akan meningkat. Primary somatosensory cortex. Here. This is a... Mendengar kemampuan serum itu, Pepper pun yakin kalau serum itu berpotensi untuk digunakan sebagai senjata yang sangat berbahaya. Sehingga dengan santun, Pepper menolak tawaran Aldrich untuk bekerja sama. As much as I'd like to help you. Sementara itu di luar, Happy selalu mengawasi anak buah Heldrick yang bernama Eric Saevin. Ia kemudian menghubungi Tony dan memberitahu kalau orang yang menemui Pepper hari ini terlihat mencurigakan. Then I can see what they're doing. I don't know how to flip this screen. Hold on. See? Yeah, this woman's the best thing that ever happened to you, and you just... Well, I can't say that I'm not disappointed. Happy juga berencana mengikuti mereka untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Sepulangnya ke rumah, Pepper langsung disambut oleh Iron Man yang sudah menunggunya di ruang tamu. Ia terlihat memanjakan Pepper dengan memijat pundak Pepper yang letih dari kantor. Namun karena Iron Man tidak mau membuka helm, Pepper pun turun ke bengkel untuk mengambil linggis. Akan tetapi ia justru mendapati Tony yang sedang berolahraga. Ternyata baju besi itu hanya besi kosong yang dikendalikan oleh Tony dari jarak jauh. Hal itu pun membuat Pepper merasa kesal. Beruntung Tony langsung meminta maaf karena jika tidak mungkin film akan sampai di sini saja. Sementara itu di tempat lain, Happy mengikuti Eric yang menemui seorang pria. Ia melihat Eric memberi pria itu sebuah koper mencurigakan. Happy yang penasaran dengan isi daripada kopernya, dengan sengaja menabrak pria itu hingga kopernya terjatuh. Dan ternyata koper itu berisi serum ekstremis. Ia juga melihat hal aneh di wajah pria itu. Happy kemudian mengambil salah satunya dan pergi dari sana. Namun aksinya itu diketahui Eric sehingga Happy dipukul hingga terlempar. Kemudian pria tadi menelan semua serum ekstremis sehingga tubuhnya meledak sangat dahsyat. Ledakan itu pun membuat Happy dan Eric mengalami luka yang sangat parah. Namun Happy yang kritis sempat melihat kalau Eric masih bisa berjalan. Bahkan luka tubuhnya dapat beregenerasi dengan sangat cepat. Tak lama setelah kejadian itu, media televisi kembali dihebohkan dengan pernyataan teroris Mandarin. Ia mengaku kalau ledakan barusan adalah perbuatannya sekaligus merupakan bentuk kesungguhannya untuk menarget Presiden Amerika. I know this must be getting frustrating. Your graduation, big one, is coming. Sementara itu Tony menjenguk Happy yang masih koma di rumah sakit.
Setelah keluar, Tony malah dikerumunin wartawan dan bertanya tentang pendapatnya atas teror yang mencelakai salah satu karyawannya. Kesal dengan pertanyaan itu, Tony pun menantang Mandarin dan berjanji akan membunuh pemimpin teroris tersebut. Ia juga terang-terangan memberitahu alamat rumahnya sebagai bukti kalau ia tidak main-main. 880 Malibu Point. Sesampainya di rumah, Tony mulai menyelidiki ledakan yang terjadi tadi malam. Ia dibantu oleh Jarvis dengan merekonstruksi ulang kejadian ke dalam bentuk hologram. Dari sinilah Tony menemukan kalau suhu dari ledakan itu lebih dari 3000 derajat Celcius. Dengan begitu, apapun yang berada di sekitarnya akan hangus. Namun anehnya Tony tidak menemukan serpihan bom sehingga ia tidak mengetahui jenis bom yang digunakan. Dari semua serangan Mandarin, ada ledakan yang mirip dengan kejadian tadi malam, yaitu bom bunuh diri yang dilakukan oleh seorang pria bernama Chad Davis. Ledakan itu sama-sama bersuhu lebih dari 3000 derajat Celcius yang terjadi di Tennessee. Kemudian Tony meminta Jarvis menjadwalkan penerbangannya ke Tennessee untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tennessee, Jarvis. Creating a flight. Tak lama kemudian, Maya Hansen mendatangi rumahnya dan ingin membicarakan hal yang sangat penting pada Tony. Yang mana pada saat itu, Pepper tengah bersiap untuk pergi karena merasa sudah tidak aman setelah Tony membeberkan alamat rumahnya. We weren't. We're going out of town. Okay, we've been through this. Nope. Lalu Maya melihat siaran langsung di televisi yang memperlihatkan sebuah rudal menuju rumah Tony. Saat itu juga Tony langsung melindungi Pepper dengan memasangkan Mark 42 ke tubuhnya. Tony kemudian menyuruh Pepper untuk membawa Maya keluar. Rupa-rupanya serangan itu dilakukan oleh anak buah Aldrich, yakni Eric dan pasukannya. Setelah Pepper dan Maya sudah aman, Tony kembali memanggil Mark 42 untuk ia gunakan. Namun sayangnya Mark 42 hanyalah armor prototype sehingga masih belum sempurna. Tony sempat berhasil menyerang helikopter yang digunakan oleh anak buah Eric. Hingga akhirnya rumah Tony rubuh yang membawa Tony ikut tenggelam ke dalam laut. Mengira Tony sudah tewas, Eric pun pergi dari sana. Sementara di bawah laut, Tony tak sadarkan diri. Beruntung tenaga baju besi itu sudah pulih sehingga Jarvis berhasil membawa Tony keluar. Flight power restored. All right, kill the alarm. I got it. Setelah sadar dari pingsan, tahu-taunya Tony sudah berada di Tennessee. Hal itu karena sebelumnya Tony menyuruh Jarvis untuk menjadwalkan penerbangan ke Tennessee. Selain itu, Mark 42 juga kehabisan bahan bakar sehingga ia terpaksa menyeretnya. Di pinggiran desa, Tony mampir di sebuah telepon umum untuk meninggalkan pesan rahasia bahwa dirinya masih hidup. Setelah itu ia masuk ke sebuah gudang orang dan menaruh baju besinya di atas kursi. Tak lama kemudian, si bocil pemilik gudang pun datang sambil menodongkan pistol mainan kepada Tony. Yes. Setelah melihat baju besinya, si bocil yang bernama Harley pun langsung terkagum karena orang yang masuk ke dalam gudangnya adalah Iron Man yang sangat terkenal itu. Harley pun mengaku kalau ibunya sedang bekerja shift malam di Indomaret, sementara ayahnya sudah lama pergi entah kemana. Tony kemudian meminta bantuan Harley untuk mengumpulkan beberapa peralatan yang nantinya akan digunakan untuk mengisi daya baju besinya.
seperti baterai, kabel, laptop, dan jam tangan. Sebagai imbalannya, Tony memberi senjata pemancar cahaya yang bisa digunakan untuk melawan anak-anak yang suka membulinya di sekolah. Sementara di reruntuhan rumah Tony, Pepper melihat adanya sinyal di dalam helm Iron Man. Dan setelah didengarkan, itu adalah pesan rahasia dari Tony kalau dirinya masih hidup. Di dalam mobil, Pepper menanyakan alasan Maya menemui Tony. Lalu Maya menjawab kalau bosnya adalah Aldrich Lian dan bekerja sama dengan pemimpin teroris yakni Mandarin. Hal itu pun membuat Pepper sangat terkejut. Dan benar saja, di sisi lain, Aldrich Lian sendiri sedang menyambut kedatangan bos besar mereka yakni Mandarin. Mereka sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Well then, what are we waiting for? Kita kembali lagi ke Tony, yang mana Harley berhasil mendapatkan barang-barang yang diinginkan Tony, yang salah satunya adalah jam tangan yang limited edition. Harley kemudian membawa Tony ke tempat kejadian serangan bom bunuh diri yang dilakukan Chad Davis. Menurut informasi beredar, ada 6 korban yang tewas termasuk Chad Davis. Namun hanya ada 5 bayangan korban yang terlihat sehingga Tony makin kebingungan. Tony kemudian melanjutkan penyelidikannya dengan menemui ibunya Chad Davis di sebuah bar. Setelah disamperin Tony, ibu Davis langsung memberikan berkas rahasia anaknya karena mengira Tony adalah orang yang ingin menemuinya. Tony lalu meyakinkan ibu Davis kalau anaknya tidak melakukan bom bunuh diri, melainkan ada pihak yang memanfaatkannya sebagai senjata. Tak lama kemudian seorang wanita memborgol tangan Tony. Dia adalah anak buah Aldrich Lian yang menyamar sebagai polisi. Ternyata dia jugalah yang ingin mengambil berkas Davis. Kemudian terjadilah pertengkaran di antara mereka. That's all you got? Setelah berhasil mengalahkan si wanita, Tony harus menghadapi Eric yang juga ada di sana. Yang mana Eric melelehkan tiang penampung air sehingga air itu tumpah yang membuat Tony terjebak di reruntuhan. Eric kemudian meminta berkas Davis pada Tony, jika tidak maka ia akan menyakiti Harley. Saat itulah Harley menggunakan senjata cahaya kejut yang diberikan Tony sebelumnya, sehingga Eric merasa silau di matanya. Kemudian Tony juga menyerang menggunakan senjata yang dia ambil dari Mark 42. We always cover our ass. Tony mengambil kunci mobil Eric dan meminta Harley untuk menjaga dan mengisi baterai baju besi yang ada di gudangnya. Sementara Tony akan melanjutkan penyelidikan. Di sisi lain, siaran televisi Amerika kembali diretas oleh teroris Mandarin. Kali ini ia menangkap seorang pengusaha Amerika dan mengancam akan membunuhnya jika Presiden Amerika tidak segera menghubunginya. Namun akan tetapi, Mandarin tetap menembak pengusaha itu meskipun Pak Presiden sudah menuruti kemauannya. Here is an accountant. Exciting, isn't it? Imagining how it got there. Presiden yang panik kemudian menyuruh Kolonel Rudy untuk melacak markas Mandarin yang diperkirakan berada di Afghanistan. Namun sesampainya di Afghanistan, Rudy malah menggerebek rumah usaha UMKM pembuat keripik kentang milik masyarakat. Di tempat lain, Tony menyadari kalau perusahaan Aldrich Lian ada di balik semua ini, yang mana perusahaan Aldrich juga bekerja sama dengan pihak militer untuk merancang ulang sistem komputer pada war mesin. Saat itu juga Tony langsung menghubungi James Rudy untuk meminta kode akses war mesin yang ia gunakan. Hang on a second. Hello. You ever chick straddling in? Setelah mendapatkannya, Tony kemudian memasuki mobil seorang wartawan dengan seenak jidatnya saja. Beruntung si pemilik mobil itu merupakan penggemar Iron Man sehingga bisa diajak untuk kerjasama.
I don't know if you can tell, but I have like Show you. Boom! I don't want to clip your wings here. That ain't gonna cut it. Dengan peralatan wartawan tersebut, Tony akhirnya berhasil meretas sistem perusahaan Aldrich. Dan dari sinilah Tony mengetahui kalau Aldrich melakukan percobaan serum ekstremis pada manusia. Dengan begitu, orang yang diberi serum akan mampu meregenerasi bagian tubuh yang tidak sempurna. Namun jika serum itu tidak cocok, maka terjadilah ledakan yang sangat dahsyat. Inilah alasan kenapa serpihan bom dan tubuh pelaku tidak ditemukan di tempat kejadian. Tony pun menyimpulkan kalau temuan ini dijual pada Mandarin untuk dijadikan sebagai senjata. Di sisi lain, Pepper dan Maya bersembunyi di sebuah hotel melati. Di sini Maya mengungkapkan penyesalannya yang telah memberikan hasil penelitian ekstremis kepada Killian. Namun tak lama kemudian, Killian juga datang dan menangkap Pepperpot. This is support team Blue Zero. Sementara itu di tempat lain, Rudy lagi-lagi pergi ke tempat yang salah. Yang mana kali ini, ia menggerebek sebuah usaha pembuat soto Medan. Namun tak disangka kalau ternyata ada salah satu dari mereka yang merupakan anak buah Aldrich Killian. Wanita itu berhasil melumpuhkan Rudy. Give me a full report. Di tempat lain, Tony menghubungi Hurley untuk berbicara dengan Jarvis. Dari informasi yang diberikan Tony, sistem Jarvis berhasil melacak Mandarin yang ternyata berada di Miami, Florida. Namun karena Mark IV Cucu masih dicas, serangan panik Tony kembali kambuh. Beruntung Hurley yang sudah paham menyemangatinya dengan mengatakan kalau Tony juga bisa melakukan sesuatu tanpa harus menggunakan baju besinya. Saat itu juga Tony langsung membeli berbagai peralatan yang akan dibuat menjadi senjata. Dan setelah dirasa siap, Tony langsung berangkat menuju markas Mandarin yang berada di Miami. Satu persatu, anak buah Mandarin berhasil ia lumpuhkan. Kemudian ia memasuki kamar dan mendapati Mandarin yang sedang ngobrol dengan dua cewek cantik. Setelah diinterogasi, pria itu mengatakan kalau dirinya bernama Trevor. Ia mengaku disuruh oleh Aldrich untuk berperan sebagai Mandarin di depan kamera. Tony pun sadar kalau di balik semua ini adalah skenario yang dibuat Aldrich Killian. My name's Trevor Slattery. I'm an actor. You're still going down, pal. Kemudian Eric datang dan langsung memukul Tony hingga pingsan. Setelah sadar, ia sudah diikat di ruang bawah tanah. Rupa-rupanya, Maya juga bekerja sama dengan Aldrich Killian dalam proyek serum ekstremis buatannya. Tony tahu kalau Aldrich hanya memanfaatkan Maya saja. Namun tak sempat menjelaskan, Aldrich langsung muncul. Ia mengingatkan peristiwa ketika dirinya dipermainkan Tony 13 tahun silam. Sejak saat itulah Aldrich berencana akan membalas Tony. Aldrich juga memberitahu Tony kalau dirinya telah menyuntikkan serum ekstremis kepada Pepper. Jika tubuh Pepper tidak bisa menerima ekstremis, maka ia akan meledak seperti percobaan yang sebelum-sebelumnya. Melihat kejahatan Aldrich, Maya pun akhirnya sadar. Ia mengancam akan membuat ledakan besar dengan menyuntikkan ekstremis ke tubuhnya. Dengan begitu, semua orang yang ada di sana akan tewas. Melihat Maya seperti pahlawan kesiangan, Aldrich pun langsung menembaknya hingga tewas. I do own a maniac. Setelah itu, Aldrich pergi ke ruang sebelahnya. Di sana sudah ada Rudy yang tidak mau keluar dari baju war mesin. Aldrich kemudian memanggang perut Rudy sehingga ia tak tahan dan keluar. Saat itu juga, ia langsung dilumpuhkan oleh Eric. Damage the armor. Sementara itu jam tangan Tony tiba-tiba berbunyi yang menandakan kalau baju besi Mark IV Cucu sudah siap digunakan. Namun spare part-nya datangnya satu persatu sehingga Tony harus bersabar untuk menunggu. Honestly,
Setelah semua terpasang, Tony melihat war mesin terbang ke langit. Akan tetapi itu bukanlah Rudy. Selain itu, tenaga pendorong Mark 42 mengalami sedikit masalah, sehingga ia tidak bisa terbang dan harus menggunakan kakinya saja. What's this? I had winter. Tony dan Rudy kemudian menemui Trevor untuk menanyakan apa rencana Aldrich. Lalu Trevor pun memberitahu bahwa sesuatu akan terjadi di dermaga. Ia juga menyinggung kalau semua ini berkaitan dengan wakil presiden Amerika. Person, bit small, everyone says that, but hey, if you're here to arrest me, there's some people I'd like to roll on. We gotta make a decision. We can either... Saat itu juga Tony dan Rudy langsung berangkat menuju dermaga. Di perjalanan, Jarvis memberitahu kalau baterai Mark 42 sudah penuh. Kemudian mereka menghubungi wakil presiden untuk memastikan presiden dan wakilnya baik-baik saja. Lewat telepon, wakil presiden mengatakan kalau dia akan baik-baik saja karena saat ini ia sedang dikelilingi banyak agen CIA. Sementara presiden akan dilindungi oleh Kolonel Rudy. Lalu Rudy pun menjawab bahwa orang yang menggunakan baju war mesin adalah Aldrich. Saat itu juga wakil presiden mengatakan kalau ia akan mengirim unit pasukan terbaik untuk melindungi Pak Presiden. Namun setelah telepon ditutup, ia tidak mengirim pasukan seperti yang ia katakan. Karena ternyata wakil presiden juga bekerja sama dengan Aldrich untuk menyembuhkan kaki putrinya yang putus. Sementara itu di dalam pesawat, Aldrich menghabisi para pengawal presiden. Setelah itu, ia membawanya pergi. That's not how the Mandarin works. Tony yang baru saja tiba langsung berhadapan dengan Eric. Lalu Eric meledakkan pintu sehingga para pejabat yang tidak korup itu pun jatuh berhamburan. Kemudian Tony berhasil membunuh Eric dengan menembak dadanya menggunakan senjata Iron Man-nya. Setelah itu, ia menyelamatkan para pejabat yang terjun bebas menuju bumi. Tony menyuruh mereka untuk saling bergandengan tangan. 10,200. Setelah berhasil menyelamatkan para pejabat, Tony malah ketabrak mobil hingga berhamburan. Ternyata Tony mengendalikan Mark 42 dari jarak jauh dengan bantuan Jarvis. Hal itu pun membuat Rudy sedikit kecewa karena menurutnya Mark 42 adalah satu-satunya harapan mereka. Tony kemudian menyuruh Jarvis untuk mengaktifkan sesuatu di reruntuhan rumahnya. Sementara itu di dermaga, Aldrich menemui Pepper yang masih hidup. Tak lama kemudian, war mesin juga tiba di sana dengan membawa Presiden Amerika. Aldrich ternyata berencana membunuh presiden sehingga wakil presiden akan menggantikannya. Dengan begitu, Aldrich akan menguasai Amerika dengan menjadikan presiden yang baru sebagai bonekanya. Tony dan Rudy akhirnya juga tiba di dermaga. Mereka mendapati presiden yang terikat di antara kontainer. Namun aksi mereka diketahui sehingga mereka terkepung oleh anak buah Aldrich. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja baju besi Iron Man berdatangan dengan jumlah yang sangat banyak. Semua baju besi ini dikendalikan oleh Tony dengan bantuan Jarvis. Merry Christmas, buddy. Take him to church. Para anak buah Aldrich pun bertarung habis-habisan melawan kaleng kosong buatan Tony. Sementara Tony cuma ngebacok doang jika melihat anak buah Aldrich berhasil menghancurkan baju besinya. Tony kemudian mengenakan salah satu baju besinya dan terbang mencari keberadaan Pepper. Sementara Kolonel Rudy pergi menyelamatkan presiden tanpa menggunakan baju besi. Ia sempat bertarung melawan dua orang anak buah Aldrich. Dengan bantuan sang sutradara film, Kolonel Rudy akhirnya berhasil menyelamatkan presiden. Sementara itu di atas, Tony berhasil menemukan Pepper yang berada di dalam reruntuhan besi.
Tepat ketika ia akan menyelamatkan Pepper, tiba-tiba saja Eldrick datang menyerangnya hingga baju besi Tony rusak. Tony kemudian menghalau serangan Eldrick sehingga tangan Eldrick terputus. Saat itu juga Tony keluar dari baju besinya lalu turun mengejar Pepper yang terjatuh ke bawah. Jarvis, give me a suit right now! Bukannya bantuin Tony dan Pepper, Rudy dan Presiden malah pulang duluan. Entah apa maksud si penulis film ini ya kan? Di sini Tony menyuruh Pepper untuk melompat dan meyakinkannya bahwa Tony akan menangkapnya. Namun ternyata Tony gagal sehingga Pepper terjun bebas ke dalam bara api. Lalu Aldrich yang tangannya baru saja pulih datang untuk mengalahkan Tony. Tony pun kesulitan melawannya. Ia bahkan berulang kali mengganti baju besinya karena tangan Aldrich yang sangat panas. Hingga pada akhirnya Mark 42 kembali datang. Ia kemudian memasangkan di tubuh Aldrich lalu meminta Jarvis untuk meledakkan Mark 42. Namun ternyata ledakan itu belum cukup untuk membunuh Aldrich. Lalu tiba-tiba saja Pepper muncul dan memukul Aldrich hingga terlempar. Setelah itu, salah satu baju besi menyerang Pepper karena sistem Jarvis mengira Pepper adalah musuh. Namun Pepper berhasil menangkapnya, kemudian menghancurkan Aldrich dengan bom dan ledakan milik Iron Man. Sehingga pada akhirnya Aldrich pun dinyatakan tewas. Di sini Tony sadar kalau serum ekstremis bisa menyatu dengan tubuh Pepper. Namun Pepper sedih akan kondisinya saat ini. Tony kemudian meyakinkan lagi kalau ia akan menyembuhkan Pepper dari serum ekstremis. Lalu Tony menyuruh Jarvis untuk meledakkan semua baju besinya sebagai pengganti kembang api di malam Natal. Setelah kejadian itu, Trevor si pemeran Mandarin pun akhirnya ditangkap pihak berwajib. Demikian juga wakil presiden yang bekerja sama dengan Aldrich. Sesuai janjinya, Pepper ternyata berhasil disembuhkan. Demikian juga serpihan bom yang ada di dada Tony kini berhasil dikeluarkan. Dengan begitu, Tony tidak perlu lagi menggunakan arc reaktor di dadanya. Lalu Happy juga akhirnya sadar setelah sekian jauh film berjalan. Tak lupa dengan Harley, Tony melengkapi gudangnya dengan peralatan yang lebih baik. Setelah semua itu, Tony mendatangi reruntuhan rumahnya. Di sana ia membuang arc reaktor yang dari dadanya dan mengambil sebuah obeng motor Supra yang tergeletak. Lalu Tony pergi entah kemana sambil membuka kacamata di dalam mobilnya. Kemudian pada scene kredit, Tony dan Bruce Banner atau Hulk berunding tentang terkait mantan yang minta balikan. Akan tetapi Bruce tertidur ketika gilirannya mendengar. Tony pun ya sudahlah, dan film pun selesai. I'm sorry. I'm not that kind of doctor. Jadi itulah alur cerita film Iron Man 3 guys. Semoga kalian suka dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak ada dalam film ini yaitu pikir baik-baik sebelum balikan dengan mantan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam video kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.